Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada video kali ini saya akan mereview materi tentang pengembangan skill yang telah disampaikan oleh tutor sebelumnya, yaitu Kak Miftahul Huda. Apa sih pengembangan skill itu? Menurut saya, pengembangan keterampilan atau skill mencakup proses peningkatan dan memperluas kemampuan seseorang dalam berbagai aspek seperti pengetahuan, kemudian keahlian teknis, dan keterampilan interpersonal. Ini melibatkan pendekatan proaktif untuk belajar dan berlatih agar dapat mengatasi tuntutan yang berkembang di lingkungan personal atau profesional. Pengembangan skill dapat mencakup pembelajaran formal, pengalaman praktis, serta refleksi secara terus-menerus untuk mencapai pertumbuhan dan peningkatan yang berkelanjutan. Cara yang gimana? Menurut kami Huda, salah satunya itu yaitu dengan muhasabah diri. Muhasabah diri mencakup proses introspeksi atau penilaian diri yang mendalam untuk memahami nilai-nilai, tindakan, dan tujuan hidup seseorang. Beberapa muhasabah diri ini melibatkan, menurut saya, yaitu yang pertama adalah evaluasi perilaku. Dengan menilai tindakan dan perilaku masa lalu untuk memahami dampaknya pada diri sendiri maupun orang lain. Dan yang kedua adalah penilaian nilai, merenung tentang nilai-nilai pribadi dan memastikan bahwa tindakan sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Lalu yang ketiga ada pemantauan tujuan, meninjau progres terhadap tujuan hidup dan karir yang telah ditetapkan, serta menyesuaikan rencana jika diperlukan. Yang keempat itu adalah refleksi emosional, mengidentifikasi dan memahami perasaan dan emosi, serta mencari cara untuk mengelolanya secara positif. Lalu yang kelima yaitu ada pengembangan diri, menilai kekuatan dan kelemahan pribadi untuk pengalaman diri lebih lanjut. Lalu yang keenam adalah evaluasi hubungan, mengevaluasi hubungan dengan orang lain, memastikan bahwa interaksi tersebut tuh positif dan mendukung pertumbuhan. Lalu yang ketujuh ada pemahaman diri, membangun pemahaman yang lebih dalam tentang siapa diri sendiri, termasuk bakat, minat, dan keinginan. Mengidentifikasi area di mana perbaikan itu dapat dilakukan dan merancang rencana tindakan untuk mencapai pertumbuhan pribadi. Dengan muhasabah diri dapat memberikan kesempatan untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai individu dengan meningkatkan kesadaran diri dan memberdayakan diri sendiri untuk perubahan positif. Lalu yang kedua itu ada skill komunikasi, sangat penting. Kok bisa? Menurut saya skill komunikasi itu sangat penting karena bisa berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Dengan kemampuan berkomunikasi dengan baik, memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua itu membangun hubungan. Komunikasi yang baik
yaitu membangun hubungan interpersonal yang kuat dan sehat, baik dalam lingkungan profesional maupun pribadi. Jika kita dapat berkomunikasi dengan baik, itu akan mendapat pekerjaan tim yang sukses. Karena dalam konteks pekerjaan, skill komunikasi yang baik mendukung kolaborasi dan kontribusi positif terhadap keberhasilan tim. Dengan kita mampu menguasai komunikasi dengan baik, itu akan memudahkan kita dalam negosiasi dan persuasi. Kemampuan komunikasi juga dapat meyakinkan dan bernegosiasi adalah aspek penting dalam mencapai kesepakatan dan mempengaruhi keputusan. Dengan kita mampu berkomunikasi yang baik, itu yang didengar orang lain terhadap lawan bicara kita itu mendapat pemahaman yang jelas. Komunikasi yang efektif membantu menyampaikan ide, informasi, dan instruksi dengan jelas dan mengurangi resiko kesalahpahaman. Ini skill komunikasi itu mengapa? That's why mengembangkan skill komunikasi itu sangat penting sebagai kita mahasiswa ataupun sebagai organisator. Dengan kita menguasai komunikasi ini, itu bisa menjadi ajang kita untuk keberhasilan karir. Skill komunikasi yang baik seringkali menjadi faktor kunci dalam keberhasilan karir, terutama dalam pekerjaan yang membutuhkan interaksi dengan orang lain, seperti pekerjaan humas ataupun konselor dan juga lain sebagainya yang kaitannya dengan sosial. Pekerjaan ini yang membutuhkan komunikasi yang baik, seperti jurnalis. Tidak mungkin seorang jurnalis itu orangnya tidak mampu komunikasi dengan baik. Sudah pasti seseorang yang ingin menjadi jurnalis itu harus mempunyai komunikasi yang baik agar pendengarnya itu tertarik, interest untuk mendengarkan apa yang diberitakan oleh sang jurnalis. Dengan komunikasi pula kita dapat menyelesaikan konflik dalam situasi konflik, karena komunikasinya dimampukan untuk, bila kita mempunyai kemampuan ini untuk berkomunikasi dengan bijak, dapat membantu meredakan ketegangan dan mencapai solusi yang baik. Lalu seorang pemimpin juga harus menguasai skill ini, yaitu komunikasi. Pemimpin yang efektif umumnya memiliki kemampuan komunikasi yang kuat untuk memotivasi, memandu, dan menginspirasi anggotanya. Skill komunikasi yang baik menciptakan lingkungan yang lebih kooperatif, mendukung pertukaran ide yang produktif, dan membantu mencapai tujuan bersama. Karena itu, yang diberitahukan oleh Kak Miftahul Huda, kepentingan untuk kita mengembangkan skill yang paling utama adalah skill komunikasi. Dari skill komunikasi ini kita dapat menginspirasi orang dan juga kita dapat berkomunikasi kepada orang yang kita pimpin, karena kita harus mempunyai jiwa leadership di dalam diri kita sebagai organisator. Lalu apa aja sih kita harus muhasabah diri, seperti kekurangan kita ini apa, kelebihan kita ini apa. Oleh karena itu saya sangat sarankan untuk mengikuti mungkin MBTI untuk mengenali lebih dalam tentang diri kita sendiri. Mungkin sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.